Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Santoso, SEMM CPRN CPOD selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Fisika Humanisme yang selama 1 semester ini telah membimbing dan memberikan pencerahan terkait mata kuliah tersebut. Perkenalkan, nama saya Sumarsono, nomor induk mahasiswa 230201010088 dari kelas MC 201. Untuk presentasi kali ini sesuai dengan tugas akan membawakan tema kesadaran emosional atau emotional intelligence, teori, penerapan, strategi, dan analisis studi kasus dalam kehidupan sehari-hari. Untuk isi presentasi, yang pertama pendahuluan, kemudian definisi dan komponen emotional intelligence, yang ketiga penerapan EI atau kesadaran emosional, kemudian studi kasus dan strategi, dan terakhir adalah referensi. Pendahuluan. Emosi yang tidak terkelola dapat menyebabkan stres dan gangguan mental. Sebaliknya, emosi yang terkelola dengan baik dapat meningkatkan kinerja kerja dan hubungan interpersonal. Dengan mengenali dan mengelola emosi, seseorang dapat berinteraksi lebih baik dengan orang lain dan meningkatkan produktivitas kerja. Dalam era modern yang semakin kompleks, EI telah menjadi kunci untuk kesuksesan pribadi dan profesional. Kesadaran emosional adalah keterampilan penting untuk memahami dan mengelola emosi kita dan orang lain. Definisi kesadaran emosional. Kesadaran emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengelola emosi kita sendiri dan orang lain. Ini mencakup pengenalan terhadap perasaan dan reaksi yang muncul dalam berbagai situasi. Teori kesadaran emosional. Beberapa teori mendasari kesadaran emosional, termasuk teori kecerdasan emosional oleh Daniel Goleman. Teori ini menekankan pentingnya kemampuan sosial dan kesadaran diri dalam interaksi manusia. Di sini ada 5 komponen kesadaran emosional atau EI, yaitu self-awareness, self-regulation, self-motivation, empathy, dan relationship. Apa itu self-awareness? Adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi, kebiasaan, dan perilaku sendiri. Ini melibatkan kesadaran diri yang mendalam tentang kelemahan dan kekuatan pribadi, serta kemampuan untuk mengidentifikasi bagaimana perasaan dan perilaku tersebut mempengaruhi interaksi dengan orang lain. Self-awareness sangat penting dalam meningkatkan kinerja kerja, meningkatkan hubungan interpersonal, dan mengelola stres. Kemudian selanjutnya, apa itu self-regulation? Adalah kemampuan untuk mengelola dan mengendalikan emosi sendiri. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengatur emosi dalam diri sendiri. Self-regulation sangat penting untuk meningkatkan keseimbangan emosional dan mengurangi stres. Beberapa caranya yaitu yang pertama mengidentifikasi emosi, yaitu kemampuan untuk mengenali dan menahan emosi yang sedang dialami. Kemudian yang kedua adalah mengatur emosi, yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi agar tidak mengganggu kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menghindari emosi negatif. Yang keempat, mengembangkan keterampilan emosional. Dan yang kelima adalah meningkatkan keseimbangan emosional. Kemudian komponen yang ketiga adalah empati. Apa itu empati? Adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi, kebiasaan, dan perilaku sendiri. Ini melibatkan kesadaran diri yang mendalam tentang kelemahan dan kekuatan pribadi serta kemampuan untuk mengidentifikasi bagaimana perasaan dan perilaku tersebut mempengaruhi interaksi dengan orang lain. Self-awareness sangat penting dalam meningkatkan kinerja kerja, meningkatkan hubungan interpersonal, dan mengelola stres. Ketika temanmu sedih karena kehilangan orang terdekat, kamu dapat menunjukkan empati dengan mendengarkan dan memahami perasaannya. Ini adalah salah satu contoh dari empati. Selanjutnya, apa itu self-motivation? Self adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami motivasi pribadi, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan motivasi tersebut. Sebagai contoh, ketika seseorang merasa stres, mereka dapat menunjukkan self-motivasi dengan mengubah cara berpikir dan mengambil tindakan positif. Misalnya, saya merasa stres karena pekerjaan yang berat. Jadi saya akan mengubah cara berpikir saya dan mencari solusi yang positif untuk mengurangi stres. Kemudian selanjutnya, komponen self-motivation, yaitu yang pertama, identifikasi motivasi pribadi, yaitu mengenali sumber motivasi pribadi seperti keinginan untuk sukses, kebutuhan untuk mencapai prestasi, atau kebutuhan untuk memenuhi harapan orang lain. Yang kedua adalah pengembangan strategi motivasi. Mengembangkan strategi untuk meningkatkan motivasi seperti membuat rencana jangka panjang, menetapkan tujuan yang spesifik, dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Yang ketiga adalah mengelola dampak negatif.
Mengelola data negatif seperti kegagalan atau hambatan dengan cara positif dan konstruktif. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan keterampilan motivasi. Mengembangkan keterampilan untuk memotivasi diri sendiri seperti menggunakan teknik self-talk positif, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan berlatih keterampilan yang diperlukan. Kemudian yang kelima adalah menggunakan teknologi untuk meningkatkan motivasi. Menggunakan aplikasi dan media sosial untuk memantau dan meningkatkan motivasi seperti menggunakan aplikasi mood tracker atau aplikasi motivasi yang lain. Manfaat dalam motivasi yang pertama adalah meningkatkan kinerja kerja, kemudian yang kedua adalah mengurangi stres, yang ketiga adalah meningkatkan kesehatan mental, dan yang keempat adalah meningkatkan kualitas hidup. Keterangan lebih detailnya ada di sini. Pentingnya kesadaran emosional. Kesadaran emosional sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu kita dalam pengambilan keputusan, hubungan interpersonal, dan pengelolaan stres. Memiliki kesadaran emosional yang tinggi dapat meningkatkan kualitas hidup. Penerapan kesadaran kehidupan sehari-hari. Kesadaran emosional dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, pendidikan, dan hubungan pribadi. Dengan memahami emosi, kita dapat berinteraksi dengan baik dan menciptakan lingkungan yang positif. Kemudian selanjutnya adalah mengelola emosi negatif. Salah satu tantangan dalam kesadaran emosional adalah mengelola emosi negatif. Teknik seperti pernapasan dalam, terus kemudian meditasi, dan refleksi diri dapat membantu kita mengatasi emosi yang tidak diinginkan dan meningkatkan kesejahteraan. Empati dan kesadaran emosional. Empati adalah bagian penting dari kesadaran emosional. Dengan memiliki kemampuan untuk merasakan dan memahami emosi orang lain, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan saling mendukung. Kemudian di dalam studi kasus terkait lingkungan kerja, di lingkungan kerja kesadaran emosional dapat meningkatkan kolaborasi dan produktivitas. Contoh studi kasus ini menunjukkan bagaimana perusahaan yang mengedepankan kesadaran emosional memiliki karyawan yang lebih puas dan termotivasi. Sebagai contoh adalah perusahaan Microsoft ataupun perusahaan yang lainnya yang memang sudah lebih maju. Kemudian studi kasus di dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kesadaran emosional dapat membantu guru dan siswa. Dengan memahami emosi, proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Siswa dapat merasa lebih beruntung dengan lebih terhubung dengan materi, sehingga ini bisa terbukti dengan meningkatnya prestasi daripada para siswa. Dan ini juga merupakan keberhasilan daripada seorang pendidik atau guru. Tentunya dengan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan, ini akan bisa membantu meningkatkan prestasi daripada anak didik tersebut. Kemudian studi kasus yang ada hubungannya dengan hubungan pribadi. Kesadaran emosional juga penting dalam hubungan pribadi. Individu yang memiliki kesadaran emosional cenderung lebih baik dalam komunikasi dan resolusi konflik, yang mengarah pada hubungan yang lebih sehat. Strategi meningkatkan kesadaran emosional. Untuk meningkatkan kesadaran emosional, kita bisa menggunakan beberapa strategi, seperti menulis jurnal, kemudian berlatih mindfulness, dan berbicara dengan orang lain tentang perasaan kita. Ini dapat membantu kita lebih memahami diri sendiri. Kemudian yang gak kalah penting adalah peran teknologi, di mana teknologi juga berperan dalam meningkatkan kesadaran emosional. Aplikasi dan platform online dapat membantu individu untuk melacak emosi, berlatih mindfulness, dan mengakses sumber daya pendukung yang mendukung pengembangan diri. Dan sekarang banyak tersedia aplikasi-aplikasi yang bisa melacak emosi ataupun bisa untuk mendeteksi daripada kondisi kejiwaan dan emosi kita. Kemudian tantangan dalam kesadaran emosional, meskipun penting, terdapat tantangan dalam mengembangkan kesadaran emosional, misalnya stigma terhadap menunjukkan emosi atau kurangnya pendidikan tentang keterampilan ini dapat menghambat daripada proses belajar. Kemudian sebagai kesimpulan, bahwa kesadaran emosional adalah keterampilan yang sangat berharga
dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan konsep ini, kita dapat meningkatkan hubungan kualitas hidup dan kesejahteraan secara keseluruhan. Mari kita tingkatkan kesadaran emosional kita dengan tentunya komponen-komponen yang sudah dibahas di depan, yaitu social skill, self-awareness, self-regulation, empathy, dan self-motivation. Ini adalah referensi daripada penulisan makalah atau presentasi kali ini, yaitu Goleman D 1999 yang berjudul Working with Emotional Intelligence, terbitan London, Glasgow United. Kemudian M. Daud 2010, pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Manado. Kemudian Hamsair et al. 2012, kemudian ada juga yang 2013. Ini adalah beberapa referensi yang bisa menunjang daripada jurnal tersebut atau materi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.